kunci agar tidak tersesat tadi. Iya, kunci agar tidak tersesat, jangan berhenti berjalan. Menurut saya jalan terus. Semua orang pasti tersesat kok suatu saat. Suatu momen dalam hidupnya pasti tersesat. Asal tidak berhenti berjalan, ya dia bisa cari jalan lain. Iya. Yang membuat orang tersesat menurut saya karena berhenti berjalan. Orang yang sudah merasa benar itu bahaya. Iya. Orang yang sudah merasa sampai itu bahaya karena dia berhenti. Bahkan kalau bahasa Islam, kafir itu kan orang yang menutup pikiran, hati, ya udah selesai gitu. Kafir, ya, kafir itu. Dan kata kafir dalam Al-Quran itu gak mesti non-muslim gitu. Muslim yang suka berdusta juga dibilang kafir. Muslim yang kepala batu, Quran bilang kafir gitu. Banyak hal. Jadi pencarian Islam juga bukan titik akhir pencarian. Iya, terus. Tadi Mas Abrang bilang tentang lapisan-lapisan juga. Quran dibuka lagi, ada lagi nggak berhenti sampai mati. Nah, Kasur itu juga saya ngutip soal nyanyian dua lagu. Karena kan sekarang orang agak ngerasa apaan sih nyanyian itu tadi seolah-olah bukan dua hal yang bisa digabungkan dengan Islam. Nyanyian itu dianggap dia konotasinya selalu maksiat. Makanya aku tempatnya di masjid, omongan konteksnya dakwah kita bicaranya. Saya melihatnya gini. Tentang lagu ya, tentang lagu dan nyanyian itu yang mau dibahas ya. Saya melihatnya begini. Ada konsep yang namanya mutmainah di Islam. Konsep yang namanya tenang. Menurut saya itu penting untuk bisa mendengar suara Tuhan, suara alam semesta. Jadi imajinasinya begini. Ketika ada permukaan danau yang tenang, satu tetes air itu bisa terasa. Tapi kalau permukaan danaunya bergolak, itu mau kehujanan kayak apa juga nggak kerasa karena dia bergolak. Jadi menjaga posisi hati pada posisi yang mutmainah, yang tenang, semakin tenang, itu semakin bisa mendengar ilmu yang diberikan oleh Tuhan dari setiap kejadian. Nah, itu kan urusan rasa, bukan urusan logika. Kita bisa ngomong percaya, tapi hatinya tidak percaya kan bisa. Rasa kan sangat susah itu. Nah, kalau yang namanya rasa kan perlu diasah juga. Cara mengasahnya adalah dengan secara sensitif. Sensitif terhadap informasi yang masuk lewat segala macam indera. Seni itu kenapa efektif menurut saya? Karena dia tidak punya intrinsik makna pada medianya. Kalau lagu berjalan sendiri, maknanya apa? Ada chord gitar D sama C, kita kan nggak bisa kognitif makna. Jadi ini artinya adalah apa kan nggak ada. Chord gitar doang kok. Tapi ini ada loh. Enak nih, nggak enak tenang nih dan seterusnya. Nah itu menurut saya cara mengasah tajamnya rasa itu dengan sensitif terhadap hal-hal yang tidak men-trigger makna dalam tanda petik ya, tidak men-trigger makna itu tadi. Kalau kognitifnya nggak ke-trigger. Jadi musik datang, seni, misalnya lihat ada orang joget-joget, maknanya apa ini? Tapi lama-lama bisa merasakan nih, oh bisa komunikasi juga ya. Nah ketika sudah bisa komunikasi rasanya itu, kita jadi lebih sensitif pada situasi, pada keadaan, ilmu Tuhan mau ngomong apa, hujan maknanya apa, itu jadi ini yang ngomong. Ini jadi translator, penerjemah dari rasa yang dirasakan. Dan justru itu kekuatan utama manusia sebenarnya, menurut saya rasa ya. Karena kalau akal kan ya segitu-segitu lah. Akal itu penting tapi bukan alat utama. Menurut saya akal itu penting baik untuk menjadi budak, tapi tidak baik untuk menjadi master. Jadi dia tapi penting. Penting kalau nggak akal kamu nggak punya jembatan. Saya terjemahkan biasanya gini, kalau kamu ke Sumatera ya naik kapal, tapi misalnya kamu pengen ke Palembang, kamu ya naik kapal nyeberangi selat, tapi masa setelah nyeberangi selat kamu geret kapalnya kan kamu tinggal. Nah akal juga seperti itu. Untuk menyeberang selat kamu pakai akal, tapi nggak seluruhnya pakai akal juga. Ada rasa, ada sensitivitas, ada intensitas. Dan ada titik mungkin bahkan kalau akal ya ditinggal itu nggak ada di titiknya. Tapi kalau dari awal meninggalkan akal saya nggak setuju. Nggak nyampe. Itu modal yang dikasih Tuhan. Jadi dia kendaraan lah untuk mengantar. Itu saya jadi teringat Rumi gitu. Rumi katakan Jibril itu sebagai simbol akal. Ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan, Jibril itu hanya mengantar sampai pelataran Allah. Tapi ketika bertemu dengan Allah, itu Nabi Muhammad sendiri. Jibril tidak bertemu dengan Allah. Kata Rumi, itu simbol akal. Akal itu mengantar kamu kepada Allah, tapi yang bertemu dengan Allah itu
bukan akal nanti. Dia nggak bisa bertemu, dia ada batasnya, dia terbakar dan lain sebagainya. Tapi hati itu yang bertemu. Tambah di Jawa ya, ini perspektif yang berbeda ya. Ini menarik. Kalau di Jawa sebelum ini juga kenal Jibril, tapi sebutannya Joborolo. Joborolo itu maksudnya seperti Jibril. Ada empat malaikat yang dikenal Jawa, Joborolo, Mokoholo dan seterusnya lah. Mokoholo itu Mikail. Ya. Joborolo itu kalau menurut mitologi, bukan mitologi, menurut konsep Jawa itu dia bersemayamnya di darah. Di aliran darah. Jadi dia yang menjadi mesin transport terhadap apa data-data yang ada di dalam tubuh manusia. Saya nggak ngomong mana yang benar mana yang salah ya, tapi sebagai perspektif kan menarik juga. Cara motret peradabannya gini, cara motret peradabannya gini gitu. Ya ini juga tambahan info. Nggak penting juga sih. Mas Abraham, sebelum closing, ini dong. Banyak yang rindu dengan suaranya. Iya dong. Pakai cara dangdut? Enggak. Terserah. Oke. Ini juga untuk menunjukkan ini kan di masjid. Nyanyi. Ya, bagian dari dakwah. Sebelum saya nyanyi ya, saya akan nyanyi lagu Sandaran Hati yang teringat pada janjimu ku terikat. Itu ada yang menerjemahkan beda yang menarik menurut saya, Beb. Itu katanya itu lagu untuk pengantin baru, Beb. Jadi gimana? Teringat pasangan? Enggak. Kalau menikah itu kan butuh dua hal. Surat sama urat. Itu sama pentingnya itu. Yeah. Teringat pada janjimu ku terikat. Janji itu suratnya. Terus hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati itu. Iya. Enggak usah dijelaskan lah ya. Itu bercandaan. Saya seneng aja dengerin gitu. Oh, ada juga ya. Saya tadi kan sempat googling. Itu banyak loh makna. Banyak yang memaknai loh. Dan menurut saya ya kesuksesan seorang musisi, seorang penulis, seorang pembicara di YouTube itu ketika dia mampu membangunkan hazanah pemaknaan dari banyak orang gitu. Itu gini, Beb, setiap lagu Leto itu bisa diterjemahkan dari sudut pandang tasawuf sebenarnya. Karena ada beberapa lapis makna. Dan memang dasarnya itu. Itu dari awal memang di crafting untuk itu memang. Yang pertama diartikan seperti memang Sandaran Hati. Tapi itu 6 tahun setelah rilis. Saya di meja, saya nggak pernah ngomong sama siapapun tentang makna itu. Baru 6 tahun kemudian ada yang mengartikan gitu, nanya sama saya ketawa. Yuk, udah sampai situ ya. Oke, benar. Indonesia urusan. Setelah itu lagi banyak, Beb. Sebelum cahaya, ada lubang di hati, senyumanmu itu ada yang menerjemahkan tepat dia. Saya kan bikin sholawat yang nggak kelihatan itu. Tapi mereka menerjemahkan dengan cepat. Wah, apik ya, arek-arek ini sudah mulai. Ya saya seneng lah, maksudnya ada dialektika juga di situ. Iya, akhirnya tumbuh. Hidup lebih lama lah karyanya. Iya. Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati. Sandaran hati.